Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Jadi kali ini saya akan membahas tentang SCC yang cocok untuk panel surya 50 WP-an ya. Jadi misalnya sahabat punya panel 50 WP, kemudian tanya berapa SCC yang sesuai. Nah, saya punya saran ya. SCC-nya sebaiknya gunakan step down saja. Step down yang sudah mempunyai fitur MPPT seperti yang punya saya ini sahabat. Jadi ini adalah MPPT. Jadi ini adalah step down yang sudah memiliki fitur MPPT sahabat. Jadi ini step down 5 ampere. Nah, terlihat itu adalah lilitannya ya, toroid lah mungkin ya, toroid. Lilitannya itu lumayan besar sahabat untuk alat sekecil ini. Nah, ini sahabat, dan di sini ini sudah ada layar ya, layar yang menampilkan voltase baik input ataupun output, dan ampere, kemudian daya ya, daya ataupun wattnya gitu sahabat. Dan sudah ada pilihan untuk mana yang ditampilkan di layar ini sahabat. Nah, jika sahabat punya panel surya ataupun sistem PLTS yang panel suryanya itu 50 WP saja ya, dan bingung mau beli SCC yang berapa ampere, nah sebaiknya itu sahabat, daripada sahabat beli SCC PWM yang kemungkinan efisiensinya itu jauh sahabat, mendingan menggunakan step down ini sahabat. Ini sudah memiliki MPPT sahabat, fitur MPPT, tapi bukan sama halnya seperti MPPT yang ada biasanya digunakan sahabat, beda. Jadi ini namanya pseudo apa gitu ya sahabat ya, namanya itu ya. Jadi tidak memiliki algoritma seperti halnya MPPT yang biasanya sahabat. Jadi ini tetap step down yang sudah dimodifikasi ya, yang dikasih tambahan fitur MPPT sahabat. Jadi ini efisiensinya akan lebih baik daripada SCC seperti ini sahabat ya, SCC seperti ini. Dan harganya ini sahabat, saya beli ini harganya 150-an sahabat. Nanti link pembeliannya akan saya tulis di deskripsi sahabat. Nah gitu sahabat. Jadi saya malam ini akan coba ngecas aki ini sahabat. Ini aki ini kebetulan habis. Saya akan cas ya menggunakan baterai LiPo 4 saya sebagai input, dan outputnya itu ke sini sahabat gitu. Jadi sekalian untuk tes step down ini sahabat. Oke sahabat, saya sambung dulu kabelnya. Ini yang plus, sambung aja langsung ke plus, karena untuk uji coba saja sahabat ya, dililitkan saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya sahabat beli, usahakan jangan dililit sahabat, usahakan pakai saklar lah minimal. Kalau 5 ampere itu, kalau misalnya belum sempat beli MCB, pakai saklar saja sudah cukup sahabat. Nah, ini saya cepetkan dulu ke baterai saya. Ini yang min ke sini sahabat. Nah gitu saja. Ini sistem PLTS terpusat saya belum selesai juga installnya, masih terkendala. Nah ini sahabat, tampilannya seperti ini ya. Step down MPPT 5 ampere ini tampilannya seperti ini sahabat. Nah yang ini adalah 13,1, ini adalah tegangan dari baterai saya yang di sana, baterai LiPo 4 sana.
Nah, itu 13,1 sama seperti di sini 13,1. Dan tegangan outnya itu ada di 12,9. Ini bisa di set sahabat, bisa diatur, diputar ya, diputar trim portnya ini. Ini yang sebelah sini ini trim port untuk mengatur tegangan outputnya, dan ini adalah trim port untuk mengatur current ataupun arusnya sahabat. Jadi misalnya sahabat pengen arusnya itu di 3 ampere, 2 ampere ataupun 4 ampere, ini bisa diatur di sini sahabat. Diputar ke kanan itu akan semakin besar dan diputar ke kiri akan semakin kecil. Dan yang trim port ini adalah besaran arus yang berpengaruh ke lampu ini sahabat. Misalnya kita putar ke kanan, dia semakin ke kanan akan semakin lama menyala merah. Nah, jika nyala merah itu adalah tandanya arus sedang lewat di sini sahabat, sedang mengisi gitu. Nah, ketika hijau ini arus sedang berhenti. Nah, ini lampu hijau ini bisa diatur di sini. Misalnya kita pengennya itu 3 ampere gitu baru nyala warna merah gitu. Nah, ini bisa putar ke kanan sampai sesuai yang diinginkan gitu sahabat. Nah, ini adalah MPPT-nya sahabat. MPPT-nya ada di dalam sana ya, di dalam sekali bisa. Nah, itu sahabat ya. Nah, itu ada tulisan MPPT sahabat. Nah, jadi yang ini adalah trim port untuk mengatur MPPT-nya. Misalnya pengennya itu diatur lebih efisien ya, ini bisa diputar sahabat. Jadi ini akan berpengaruh ke ampere juga sahabat gitu. Jadi saya akan paskan ini di 13 volt ya tegangannya ini, kemudian akan saya caskan ke aki motor ini sahabat. Ini saya muternya ini pakai paku saja sahabat, agak susah. Sahabat, di 12,9 saja sahabat ya. Selanjutnya ini saya akan pasangkan kabel plus dan min ini ke sini, ke bagian outputnya, dan kita cek berapa arus yang dihisap oleh aki ini sahabat. Oke sahabat, kita masukkan dulu. Ini yang bagian plusnya di sebelah sini sahabat. Saya kencangkan dulu ini. Saya nggak punya obeng kecil sahabat. Ini pakai paku, dan biasanya juga saya masih pakai paku sahabat. Lebih praktis sih menurut saya pakai paku, karena paku itu mudah didapat. Ya, ini saya masukkan ke sini. Nah, oke sahabat, ini kelihatan ya sahabat ya. Ini gimana ini? Nah, gini saja sahabat. Dimiringkan ya sahabat ya. Nah, ini tegangan yang keluar dari outputnya ini turun jadi 12,5, sedangkan ampernya ini cepat sekali sahabat ya, cepat sekali. Ini tadi pertama saya tes itu ada di 3 ampere sahabat, ini cepat sekali. Nah, untuk ngecek daya yang masuk ada di sini sahabat. Ini ada di 8,9 watt sahabat ya. Karena akinya ini juga sudah kurang bagus sahabat, jadi dia cepat sekali ngisinya ya, sangat cepat. Beda kalau misalnya kita menggunakan aki baru gitu sahabat. Kalau aki baru kemungkinan lambat sahabat ini ngecasnya ini, dan arusnya juga bisa besar dia. Ini kecil dia, hanya 0,69 ampere saja. Karena memang saya atur di 12,9 tadi sahabat, sedangkan aki ini biasanya itu
di 13 volt sahabat. Nah, karena ini step down ya, step down bukan step up. Jadi harusnya tegangan yang ada di baterai Livo 4 saya itu lebih tinggi daripada tegangan out yang ada di step down ini sahabat. Nah, saya rasa begitu sahabat. Jadi misalnya sahabat punya panel surya yang 50 WP gitu, 50 watt, kemudian baterainya tuh ataupun akinya tuh aki motor gitu, atau aki yang hanya 20 ampere gitu, sahabat bisa menggunakan SCC seperti ini saja ya, jangan SCC PWM, karena SCC PWM itu efisiensinya rendah, apalagi kita menggunakan panel kecil sahabat. Itu meskipun selisih ya, dari misalnya itu harusnya dapat 45 watt, gara-gara SCC bisa tinggal 30 watt sahabat, gara-gara pengaruh efisiensi gitu. Nah, ini bisa diakalin ya, bisa diakalin dengan menggunakan step down MPPT ini. Ini lebih baik efisiensinya daripada kita menggunakan step down, daripada kita menggunakan SCC PWM, baik yang biru ataupun yang hijau sahabat, tetap efisiensinya itu lebih tinggi ini sahabat. Dan sekecil ini sudah support MPPT sahabat. Tapi sahabat, ini kan maksimal arus yang bisa ditolerir itu 5 ampere, itu maksimal sahabat. Kalau sahabat misalnya pengen awet ya, itu gunakan di maksimal itu di 4 ampere. Kalau misalnya lebih 4 ampere itu usahakan menggunakan kipas sahabat. Saya biasanya pakai kipas seperti ini saja. Atau sahabat misalnya punya fan yang lebih kecil, itu lebih bagus sahabat. Terutama misalnya yang pas-pasan sebesar ukuran ini. Ini sangat bagus. Kemudian dibikinkan case gitu. Ini bagus sekali sahabat. Ya, bagus sekali. Nah, saya rasa begitu sahabat sharing pada malam hari ini ya, sharing tentang panel surya 50 WP SCC. Sebaiknya itu saya sarankan menggunakan step down saja ya, itu lebih efisiensinya lebih tinggi. Oke sahabat, semoga bermanfaat video kali ini. Bagi sahabat yang kebetulan mampir belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Dan bagi sahabat yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah memberikan dukungan, support, dan ilmu-ilmu lewat komentar-komentar sahabat. Itu sangat membantu saya. Oke sahabat, see you next time and bye.